Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang basis data dengan pokok bahasan ERD. Kelanjutan dari minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita sudah bahas apa itu simbol-simbol yang ada di dalam ERD, kemudian apa itu entitas, kemudian atribut, kunci, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita masuk ke dalam satu relasi. Nah, untuk relasi ada relasi tunggal atau kita sebut sebagai unary relation. Ya, jadi relasi itu terjadi pada himpunan itu sendiri atau entitas yang sama. Ya, contohnya di sini ada dosen mendampingi dosen dalam hal keahlian. Kalau dicontohkan, misalkan dalam satu kelompok dosen ya, melakukan penelitian, yang mengetuai atau yang menjadi ketua hanya ada satu. Ya, berarti di dalam himpunan entitas tersebut. Itu relasi tunggal. Hanya terdiri dari satu relasi dan dia berelasi dengan entitas itu sendiri. Yang kedua adalah binary relation. Ya. Dicontohkan adalah satu agama dianut oleh banyak mahasiswa. Nah, Anda lihat untuk agama ada kode agama, ada deskripsi, kemudian mahasiswa itu ada NIM, nama, dan semester. Di dalam atribut agama, primary key-nya adalah kode agama, di dalam mahasiswa primary key-nya adalah NIM. Nah, masing-masing primary ini ada di dalam relasi yaitu di anut. Gitu ya. Jadi, dengan kata lain, binary relation adalah relasi antara dua entitas. Kemudian ada relasi ganda. Ya. Dicontohkan adalah satu dosen mengajar mata kuliah. Ya, satu dosen mengajar banyak mata kuliah. Dan banyak dosen itu menguasai banyak mata kuliah. Ya, jadi ada dua entitas mempunyai dua relasi. Ya. Anda perhatikan untuk primary key-nya. Ya. Di situ masing-masing primary key akan ada di dalam relasi. Kemudian ada relasi multi-entitas. Ya, merupakan relasi yang terdiri dari 3 himpunan atau lebih. Nah, dicontohkan kuliah, ya, dosen melakukan pengajaran kuliah. Ya, dosen mempunyai nama dosen, ya, kemudian kuliah mempunyai kode kuliah, nama kuliah SKS. Nah, kemudian berelasi pengajaran. Nah, di situ terlihat bahwa primary key-nya masuk ke dalam relasi pengajaran yaitu kode kul dan nama dosen. Muncul atribut turunan yaitu kode ruang dan waktu. Gitu ya. Nah, kode ruang itu didapat di dalam entitas ruang. Jadi kalau membacanya adalah dosen melakukan pengajaran di kuliah, di mana menempati satu ruang tertentu. Nah, ruang mempunyai atribut kode ruang, nama ruang, dan kapasitas. Kemudian dikenal juga dengan spesialisasi. Yang merupakan proses dekomposisi atau pengelompokan sebuah himpunan entitas yang melahirkan sebuah entitas baru. Yang melahirkan entitas baru. Ya, di sini dilakukan secara top down. Ya, dari atas ke bawah. Dosen spesialisasi dilambangkan dengan segitiga is a dosen tetap dan dosen tidak tetap. Nah, untuk atribut di dalam dosen secara otomatis dia akan mewarisi ya, atribut yang ada di bawahnya. Yang ditulis di dosen tetap itu adalah yang membedakan entitas antara dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen tetap mempunyai nik dan pangkat, otomatis dia punya nama dan alamat. Dosen tidak tetap ada atribut nama kantor, alamat kantor, secara otomatis dia juga mempunyai nama dosen dan alamat dosen. Kemudian ada generalisasi.
merupakan penyatuan beberapa himpunan entitas menjadi sebuah himpunan entitas baru. Atribut dari masing-masing himpunan entitas disatukan ke dalam himpunan entitas baru. Nah, cara membacanya dari bawah ke atas. Jadi ada mahasiswa D3 dan mahasiswa S1 merupakan satu himpunan entitas, yaitu mahasiswa. Gitu ya. Kemudian ada agregasi. Merupakan sebuah relasi yang secara kronologis mensyaratkan telah adanya relasi lain. Jadi ada satu relasi, kemudian di dalam relasi itu ada relasi lain. Nah, contohnya adalah banyak mahasiswa mempelajari banyak mata kuliah. Ya, mahasiswa punya NIM, nama, kemudian ada kuliah, ada kode kuliah dan nama kuliah, mengikuti praktikum. Gitu ya. Bisa diperhatikan semua primary key masuk ke dalam relasi. Praktikum, ada kode ruang, ada kode kul, dan ada kode NIM. Muncul satu atribut baru, yaitu nilai. Kemudian kita masuk ke dalam transformasi EFG ke dalam bentuk tabel, atau kita sebut sebagai transformasi ke dalam bentuk tabel. Nah, contohnya seperti ini. Ada satu entitas mahasiswa, ya, ada NIM, nama, alamat. Kalau menjadi tabel, akan jadi satu tabel. Satu entitas akan menjadi satu tabel. Nah, kemudian dua relasi, ada dosen mengepalai program studi. Nah, ya, kode dosen, karena ini relasinya one to one, jadi pasti tidak menghasilkan tabel baru. Ya. Ada dosen, berarti tabel dosen, kemudian ada prodi, akan jadi kode prodi dan nama prodi. Nah, untuk merelasikan, maka ditambahkan primary key dari tabel yang lain. Dalam hal ini adalah kode dosen. Ya, jadi ada kunci tamu dari tabel yang lain. Ketentuan penyertaan atribut relasi akan disertakan ke himpunan entitas yang mempunyai derajat atau minimum yang lebih besar. Nah, atribut relasi akan disertakan ke himpunan entitas yang mempunyai rekod yang lebih sedikit. Nah, kita lanjutkan. Kalau masih one to many, yang relasi derajat 1 ke banyak, entitas akan mentransformasi ke dalam bentuk atribut ke dalam tabel berikut ini. Ya. Nah, dosen akan menjadi satu tabel, kuliah akan menjadi satu tabel. One to many, ya, akan ada satu kode kuliah, nama kuliah, SKS. Nah, primary key dari dosen akan masuk ke dalam tabel kuliah. Ya, kode dosen akan masuk ke dalam tabel kuliah. Dan atribut yang ditambahkan atau muncul satu atribut baru, yaitu ruang. Ya. Kemudian relasi dengan many to many. Ya. Banyak mahasiswa melakukan KRS, banyak mata kuliah. Nah, di sini mahasiswa akan jadi satu tabel, kuliah akan jadi satu tabel, relasinya ada di sini. Primary key dari NIM, primary key dari tabel mahasiswa akan masuk ke dalam KRS, primary key dari tabel kuliah akan masuk ke dalam tabel KRS. Dan muncul atribut turunan, yaitu nilai. Ya, perbedaannya adalah kalau relasinya one to many akan menghadirkan primary key dari tabel yang lain. Tetapi kalau relasinya adalah many to many, pasti akan menghasilkan tabel baru. Ya. Nah, ini untuk implementasi tabel entitas lemah.
Ya, nah, ada mahasiswa, kemudian ada orang tua, dan ada hobi. Mahasiswa menjadi satu tabel, orang tua menjadi satu tabel, hobi menjadi satu tabel. Nah, untuk mengeratkan ke dalam atribut utama, maka dihadirkan atribut kuncinya yaitu NIM. Jadi atribut kunci diambil dari entitas kuat. Ya. Kemudian ini penerapan dari implementasi spesialisasi, ya. Ada entitas dosen, kemudian dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen menjadi ini kode dosen, nama dosen dan alamat. Nah, kemudian untuk dosen tetap cukup memasukkan NIP-nya saja. Dosen tetap pasti akan mempunyai NIP. Ya, kemudian pangkat, tanggal masuk. Kemudian dosen tetap, karena dia tidak mempunyai NIP, langsung saja nama kantor dan alamat kantor. Nah, tapi untuk merelasikan ke dalam dosen, harus ada satu atribut kunci yaitu kode dosen. Berbeda dengan generalisasi. Nah, kalau generalisasi tadi kan membacanya dari bawah ke atas. Ya. Nah, ada 3 entitas mahasiswa mahasiswa, kemudian mahasiswa D3 dan mahasiswa S1. Ketika dijadikan atau ditransformasikan ke dalam bentuk tabel, akan hanya ada satu tabel. NIM, nama, alamat, dan program studi. Nah, program studi di sini ada D3 dan S1. Yang selanjutnya adalah implementasi unary relation. Nah, silakan Anda amati ada berapa entitas, kemudian ada berapa relasi. Nah, di sini nanti akan muncul 3 buah tabel. Kita akan coba untuk membaca diagram ERD ini dengan studi kasus perpustakaan. Ya, nah, cara membacanya bagaimana? Nah, di sini setelah dilakukan analisis data, kita akan coba buat satu gambaran rancangan tabelnya. Ya, tapi sebelum merancang tabel kita harus buat ERD-nya. Ada entitas anggota. Anggota meminjam banyak buku. Anggota mempunyai ID anggota, ID status. Nah, di mana ID status itu ada 2. Ada NIP dan ada NIM. Karena anggotanya tidak hanya dosen tetapi mahasiswa. Ada nama, kemudian ada status. Nah, di sini statusnya ya, bisa dipecah lagi, ada mahasiswa dan dosen. Alamat dan nomor telepon. Berrelasi dengan buku, buku mempunyai atribut ID buku, judul buku, katalog ID, pengarang, dan penerbit. Nah, buku itu memiliki kategori, yaitu kategori ID dan deskripsi. Sesungguhnya di dalam buku ya, itu belum ada yang namanya katalog ID. Katalog ID ini ada karena tamu dari entitas kategori. Ya. Buku berrelasi dengan petugas. Jadi banyak petugas mendata banyak buku. Ya. Anggota melayani petugas melayani banyak anggota. Satu petugas melayani banyak anggota. Ada ID petugas, nama, alamat, dan telepon. Ya. Nah, kemudian anggota meminjam buku. Ini ada relasi, ada atributnya. Nah, itu bisa dipahami. Nah, berarti silakan Anda pahami contoh-contoh yang lain sebelum nanti kita akan ada satu diskusi dan mungkin saya akan memberikan satu penugasan. Nah, sekian untuk materi ERD kali ini. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.